Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini anak-anak tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bentuk akar, di mana pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang bentuk pangkat atau eksponen. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, selesai? Oke, sekarang bentuk akar, contohnya sebenarnya sudah di kelas 7 kita sudah pernah, cuma ulang aja. Bentuk akar itu bisa ditulis juga dalam bentuk pangkat, ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Contohnya di sini, akar A itu bisa ditulis A pangkat setengah atau A pangkat 1/2. Kemudian, nah kalau seperti ini bacanya akar pangkat N dari A, bisa ditulis A pangkat 1/N. Untuk yang ketiga, ini bacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M, maka bisa ditulis A pangkat M/N, seperti itu. Kemudian untuk sifat-sifat bentuk akar, yang pertama, akar A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Untuk contoh yang kedua, sifat yang kedua, akar A dibagi B sama dengan akar A dibagi akar B, dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, A akar C ditambah B akar C, maka yang di bawah akar ini sama, maka yang dijumlahkan adalah yang di luar akar, jadinya A tambah B akar C. Yang keempat, A akar C dikurangi B akar C, maka sama dengan A dikurangi B akar C. Kalau untuk perkalian, ya, yang sifat kelima, maka A akar B dikali C akar D, maka yang di luar akar dikalikan dengan di luar akar, jadinya A kali C dikali akar B kali D. Oke, itu sifatnya. Biar mudah kalian langsung paham ya, kita coba langsung ke contoh soal. Di sini saya punya beberapa contoh soal. Soal yang pertama, akar 50 ditambah 3 akar 72 dikurangi 4 akar 8. Nah, ini kan masih bisa disanakan lagi, atau yang di bawah akar belum sama, maka kita harus pecah terlebih dahulu. Contohnya, akar 50 itu bisa dipecah menjadi 25 dikali 2 ya. Kenapa bukan 5 kali 10? Jadi mecahnya harus salah satu bisa di akar ya. 25 di sini kan bisa di akar, yaitu 5. Begitu juga untuk yang selanjutnya, 3 akar 72 bisa tulis 3 akar, nah 72 bisa dipecah menjadi 36 kali 2, kemudian dikurangi 4 akar 8 bisa dipecah menjadi 4 kali 2. Selanjutnya, nah akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5, maka 5 akar 2, karena 2 tidak bisa diakar, ditambah 3 akar 36 adalah 6, karena 6 kali 6 sama dengan 36, berarti 6 akar 2 dikurangi 4 akar 4 adalah 2, maka kali 2 akar 2 sama dengan, nah ini sudah tetap aja, turun lagi 5 akar 2
ditambah, nah 3 dikali 6 hasilnya adalah 18 akar 2 dikurang 4 kali 2 hasilnya adalah 8 akar 2. Nah sekarang yang di bawah akar sudah sama semuanya, maka selanjutnya tinggal kita menggunakan sifat yang ketiga, berarti tinggal dijumlahkan semua yang di luarnya akar, jadinya nanti 5 ditambah 18 dikurangi 8 akar 2, sehingga diperoleh hasilnya adalah 15 akar 2. Oke, itu contoh soal yang pertama. Mudah bukan? Oke, selanjutnya lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 adalah 2 akar 5 dikali 4 akar 3. Maka kita menggunakan sifat yang nomor 5. Berarti cukup dengan dikalikan, berarti 2 dikali 4 dalam kurung akar 5 dikali 3, sehingga diperoleh hasilnya adalah 8 akar 15. Tuh, untuk perkalian ini sudah tidak bisa dipecah lagi karena kalau dipecah masing-masing tidak, akarnya bukan bilangan bulat ya. Contoh yang ketiga hampir sama dengan contoh yang pertama, yaitu penjumlahan, tapi yang di bawah akar belum sama. Berarti kita harus pecah dulu menjadi yang lebih bentuk sederhana, sehingga 2 akar 18 bisa ditulis 9 kali 2 ditambah 3. Nah, akar 12 yang dipilih adalah 4 kali 3, bukan 6 kali 2, karena 4 bisa diakar, hasilkan bilangan bulat, sehingga diperoleh 2 akar 9 adalah 3. Jadi 3 akar 2 ditambah 3 akar 4 juga 2 akar 3. Selanjutnya tinggal dikalikan, sehingga 6 akar 2 ditambah 3 kali 2 adalah 6 juga, berarti 6 akar 3. Nah, selanjutnya bagaimana kalau bentuk seperti ini? Nah, coba diperhatikan di sini yang di bawah akar angkanya berbeda. Yang pertama adalah 6 akar 2, sedangkan di sini 6 akar 3. Kalau bentuk seperti ini maka dia tidak bisa dijumlahkan karena yang di bawah akar angkanya berbeda. Maka hasilnya ya sudah cukup sekian. Jadi hasilnya dari 2 akar 18 ditambah 3 akar 12 sama dengan 6 akar 2 ditambah 6 akar 3. Oke. Gitu anak-anak untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, bagaimana kalau untuk pecahan tapi bentuk akar? Nah, selanjutnya adalah dalam bentuk akar yang akan kita pelajari merasionalkan bentuk akar. Nah, bagaimana merasionalkan bentuk akar itu? Nah, contohnya ada 3. Yang pertama, saya punya contoh 4 akar 2. Oke, 4 akar 2, maka di sini adalah penyebutnya merupakan bentuk akar, maka harus kita rasionalkan dulu. Caranya merasionalkan yaitu dengan dikalikan dengan penyebutnya. Karena di sini penyebutnya akar 2, ini dikalikan akar 2. Akar 2. Maka pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan akar 2. Oke. Sama dengan, nah, 4 dikalikan akar 2, hasilnya tetap 4 akar 2. Karena yang di sini adalah tidak ada akarnya, sedangkan di sini
di bawah akar. Jadi bukan akar 8 ya. Jadi tetap 4 akar 2. 4 akar 2 per, nah akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah akar 4. Nah, akar 2 dikali akar 2 akar 4. Maka selanjutnya pembilanya tetap 4 akar 2 dibagi atau per akar 4 adalah 2. Maka 4 akar 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 2 akar 2. Jadi yang dibagi cuma yang di luarnya akar, yang di bawah akar tetap. Jadi 4 dibagi 2, 2 akar 2 nya tetap. Sehingga 4 akar 2 kalau dirasionalkan itu sebenarnya sama dengan 2 akar 2. Contoh yang pertama untuk merasionalkan bentuk akar. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kalau penyebutnya dalam bentuk seperti ini, 2 min akar 3. Jadi 3 per 2 min akar 3 akan kita rasionalkan. Nah, kalau merasionalkan bentuk seperti ini, maka kita kenal dengan istilah sekawan. Berarti kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Sekawan dari penyebutnya berapa? Karena di sini 2 min akar 3, maka sekawannya adalah 2 plus akar 3. Itu juga ini 2 plus akar 3. Oke, itu cara sekawannya. Selanjutnya kita kalikan. Nah, ngalikannya yang pertama 3 kalikan 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 3 dikalikan plus akar 3 hasilnya adalah plus 3 akar 3. Untuk penyebut per, nah penyebut, nah ini karena sekawan. Kalau sekawan cukup yang depan dengan yang depan, berarti 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. Ingat, ini dikali, bukan dijumlah. Ini dikali. Ya. Kemudian yang belakang dengan yang belakang. Jadi min akar 3 dikalikan plus akar 3, maka hasilnya min akar 9. Karena negatif dengan positif hasilnya negatif. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya akar 9. Selanjutnya berarti 6 plus 3 akar 3. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan ya, karena yang sini tidak ada bentuk akarnya, sedangkan yang ini 3 akar 3. Sedangkan penyebutnya kita masih bisa sederhanakan lagi menjadi 4 dikurangi akar 9 sama dengan 3, sehingga diperoleh sama dengan 6 plus 3 akar 3 per 1. Nah, ingat, karena dibagi dengan 1, bilangan berapapun kalau dibagi dengan 1 adalah bilangan itu sendiri, maka ini hasilnya sama dengan 6 plus 3 akar 3. Nah, jadi bentuk rasional dari pecahan 3 per 2 min akar 3 sama dengan 6 ditambah 3 akar 3. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Itu contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, nah ini lebih kompleks lagi soalnya ya. Jadi 2 akar 3 ditambah 3 per akar 3 ditambah akar 2 sama dengan langkah yang pertama dengan langkah yang kedua ya. Jadi kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Maka karena di sini penyebutnya 3 akar 3 ditambah akar 2, maka sekawannya adalah akar 3 min akar 2.
Begitu juga, maka kalau penyebutnya dikalikan akar 3 min akar 2, pembilangan juga dikalikan akar 3 min akar 2. Ya, itu sekawan dari penyebutnya. Ingat, kalau di sini plus, maka sekawannya adalah min. Kalau contoh yang kedua tadi, karena di sini min, maka sekawannya adalah plus. Oke, tinggal dikalikan. Nah, kalau seperti ini sama. Jadi ini kita namakan, saya bisanya menyebutnya kalikannya pelangi. Kalikan aja 2 akar 2 dikali akar 3, maka hasilnya 2 akar 6. Kemudian 2 akar 2 dikalikan min akar 2, hasilnya adalah min 2 akar 4. Selanjutnya 3 dikalikan akar 3, maka hasilnya adalah plus 3 akar 3. Kemudian 3 dikali min akar 2, hasilnya adalah min 3 akar 2 per. Nah, ini sama karena dia sekawan, cukup depan dengan depan, belakang dengan belakang, sehingga akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah akar 9. Akar 2 dikali akar min akar 2, maka hasilnya negatif akar 4, sehingga bisa ditulis. Nah, 2 akar 6 tidak bisa dipecah, sehingga tetap 2 akar 6 dikurangi 2 akar 4, hasilnya adalah 2. Kemudian ditambah 3 akar 3 min 3 akar 2 per akar 9 dikurangi akar 4, maka ini 3 min 2. Berarti sama dengan, karena 3 min 2 sama dengan 1, jadi cukup 2 akar 6 dikurangi 2 kali 2 adalah 4 ditambah 3 akar 3 dikurangi 3 akar 2. Nah, itu adalah hasilnya. Apakah ada yang bisa dioperasikan lagi? Sudah tidak ada, karena di sini semua yang di bawah akar berbeda angkanya, sehingga 2 akar 6 itu tidak bisa ditambah dengan 3 akar 3 atau dikurangi dengan 3 akar 2, karena tanda yang di bawah akar ini angkanya sudah berbeda. Berarti 2 akar 2 ditambah 3 per akar 3 ditambah akar 2, kalau dirasionalkan menjadi 2 akar 6 dikurangi 4 ditambah 3 akar 3 dikurangi 3 akar 2. Nah, begitulah anak-anak pembelajaran tentang merasionalkan bentuk akar dan juga operasi pada bentuk akar. Ada penjumlahan dan perkalian, ya. Ada juga pengurangan. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa diterima dengan baik dan menjadi anak-anak menjadi paham, sehingga materi matematika sudah menjadi tidak sulit lagi. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.